Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English subject with me, Pak Irfan Zidni. And now, saat ini, kita kan sudah melewati liburan yang lumayan lama. 1 tahun ya anak-anak ya, dari 2020 sampai 2021. 1 tahun lamanya kalian libur. How how do you feel? Kalian harusnya sekarang sudah segar, sudah fresh, sudah siap untuk belajar bahasa Inggris. Are you? I hope I hope you are ready. Saya harap kalian siap. Nah, kali ini in this occasion we will talk about what will we learn in this semester. Hari ini kita akan membahas apa yang akan kalian pelajari di semester 2 ini, di semester ini. Karena ya harus kita ketahui ya, saat ini kita masih PJJ, masih di masa pandemi, sehingga materi bab-bab yang dipelajari pun juga berbeda. Berbeda dengan yang tahun-tahun ketika tidak ada Covid. Nah, apa saja bedanya? Nah, sebelum itu saya akan sampaikan dulu apa yang akan saya bicarakan kali ini. Yang pertama, the classroom rules. Masih ya, saya ingin mengingatkan kembali lagi bahwa kita di pelajaran bahasa Inggris ini kita punya rules, punya aturan. Karena, Pak, ribet masuk semuanya harus ada aturan. No. Kalau kalian tidak mau ada aturan, boleh. Tapi jadilah orang gila. Gak ada aturan. Bebas mau ngapain. Ya kan? Lanjut. Yang kedua adalah punishments. Jadi konsekuensi dari aturan jika kalian tidak mengikuti aturan. Ada punishments. And then the third is assessment. The third one is assessment. Saya akan menyampaikan ke kalian tentang cara penilaian atau bagaimana saya menilai pekerjaan kalian sehingga menghasilkan nilai rapor nanti. And then the materials, jadi materi apa saja yang akan kita pelajari, ya ini yang saya sampaikan tadi ya. Jadi bab-bab apa saja sih yang akan kita temui. And then, nah itu tadi, only 4. Dan ada contoh nanti, kurang satu ya belum saya tulis ini, nanti ada contoh mengerjakan tugas rutin. Nah, sekarang kita lanjut yang pertama. Yang pertama, the classroom rules. The first rule is obey the school's rules. Jelas. Karena kita sekolah di SMP Negeri 2 Berbah, bukan kita, kalian, sorry. Kalau saya sih udah nggak sekolah ya di sini. Di sini kan saya sebagai pengajar. Nah, kalian karena kalian ini statusnya adalah murid SMP Negeri 2 Berbah, jelas kalian wajib mematuhi obey. Saya kasih ini biar kelihatan. Nah, obey, mematuhi the school's rules, mematuhi peraturan sekolah ini wajib apapun aturannya. Contohnya, misal besok kalian harus mengerjakan ketika jam bahasa Inggris ya, kalian disuruh untuk mengerjakan tugas lain misalnya oleh kepala sekolah. Ya sudah ikutin saja. Siapa tahu memang semua siswa memang diperintahkan untuk seperti itu. Dan lain sebagainya. Atau misalnya kalian harus presensi jam berapa? Jam 7 kurang. Maksimal jam 7.30. Ya, patuhilah aturan itu. And so on. Lanjut. No cheating. No cheating. Cheating. What is it? Cheating adalah curang. Nah, sorry. Cheating itu artinya curang. Jadi no cheating, dilarang melakukan kecurangan. Apa saja kecurangan yang biasa dilakukan? Banyak. Contohnya mencontek, mengumpulkan pekerjaan teman, lalu istilahnya plagiasi. Jadi pekerjaan di internet kamu anggap sebagai milik kalian sendiri, itu curang namanya. Karena kalau kalian mengumpulkan tugas ada nama kalian, ya itu harusnya buatan kalian sendiri yang ada di namanya itu. Kalau kalian mau curang, itu hasil dari pekerjaan 2 orang, tulis semua namanya yang mengerjakan itu 2 orang itu. Itu baru fair. Curang yang fair ya. Curang tapi fair.
Ya gitulah. Jadi no cheating, nggak boleh kalian melakukan kecurangan karena saya kemarin sempat menemui ada yang ya pekerjaannya itu orang lain dikumpulkan atas nama pekerjaan sendiri. Jangan kalian kira Bapak Ibu guru tidak tahu ya. Meskipun ada yang diem, saya ada yang diam juga, nggak langsung saya tegur. Tapi Bapak Ibu guru tahu dan langsung kami beri konsekuensi. Konsekuensinya apa? Ya tergantung gurunya. Lanjut, no coming late. Jadi kalian walaupun kalian tidak datang secara fisik di kelas, tetapi kalian tetap harus datang secara online melalui internet. Dan jika kalian misal jadwal bahasa Inggris hari misalnya dari Jumat jam misalnya berapa ya? Jam 8 pagi misalnya lah. Ya kalian harus jam 7.30 jam 8 itu harus ready belajar bahasa Inggris, sudah siap di classroom bahasa Inggris, sudah siap dengan buku bahasa Inggris, dengan segala keperluan dan perlengkapan untuk belajar bahasa Inggris. Jangan sampai terlambat atau malah kamu skip. Wah, bahaya ini kalau sampai nyekip ya anak-anak ya. No coming late atau no skipping. No leaving the class. Gak boleh meninggalkan kelas. Itu ya anak-anak ya. I hope you understand. I hope you understand. Lanjut, submit the tasks on time. Jadi kalian wajib mengumpulkan tugas on time, tepat waktu. Ya, lebih awal juga boleh lebih baik, tapi paling tidak tepat waktu. Kalau jadwalnya maksimal hari ini jam 9 pagi misalnya ya, ya maka kumpulkanlah hari ini jam 9 pagi. Begitu anak-anak. And use English. Jadi kalau kalian mau bertanya atau diskusi ya walaupun oke lah campur-campur nggak apa-apa, nggak harus English full, tapi paling nggak gunakan English sedikit-sedikit. Oke? Saya pun kalau menjelaskan ke kalian kan seperti ini tidak full bahasa Inggris karena nanti kalian bingung kalau saya full bahasa Inggris. Sometimes I use English. Next, consequences atau punishment, konsekuensi. Jika kalian tidak mematuhi peraturan. Apa saja? Yang pertama, cheating. Jika kalian melakukan cheating, jika kalian melakukan kecurangan, then you will get 0 point. Nggak dapat nilai. Kalian tidak akan mendapatkan nilai jika melakukan kecurangan. And then, submit the task late. Jika kalian mengumpulkan tugas terlambat, maka you will get minus 10. Minus 10 score 10 points per day. Jadi kalau kalian telat sehari, maka kalian nilainya dikurangi 10 per hari. Kalau telat 2 hari, ya minus 20. Tapi kalau telat sebulan, ya silahkan dipikir sendiri. Gitu ya anaknya ya. Kenapa? Karena saya ingin mencoba adil terhadap yang tepat waktu dan tidak tepat waktu. I just want to be fair. Oke. Next. Ya cuma 2 ini konsekuensinya. Banyak-banyak. Then the assessment, penilaian. Bagaimana cara saya menilai kalian sehingga menghasilkan nilai rapor? Nah, di sini saya merumuskan 4 unsur yang mana akan kalian temui di semester ini. Di semester kemarin juga sih. Jadi 4 unsur itu adalah yang pertama daily tasks atau tugas harian. Nah, jadi misalnya kalian diberikan tugas untuk misalnya mencari kalimat di dalam buku. Itu tugas harian namanya. Dan PR, homework. Ya ini kalau misalnya ada homework, ada PR ya. Tapi PR itu kan di rumah. Ya kalian nggak usah ada PR aja udah di rumah ya kan. Ya ini soalnya saya buat dari file ketika sebelum corona. Ya, intinya tugas harian lah, tugas ketika pelajaran. Itu saya beri porsi 20%. Lumayan ini udahan. 20%. And then daily examinations atau ulangan harian, ulangan misalnya bab 1, ulangan bab 1, ulangan bab 2, atau mungkin gabungan ulangan bab 1, 2. Nah itu saya berikan porsi 30%. 30%.
Nah, jadi 2 ini kalau di total, nilai harian ini sudah 50% sendiri, lumayan ini. Jadi tugas dan ulangan harian di total sudah setengahnya. Nah, lalu selanjutnya, the next one is mid-semester exam atau ujian tengah semester, PTS, penilaian tengah semester. I give 30% of portion. Saya berikan porsi 30%. Lumayan juga ini, lumayan gede. Dan semester exam, ujian akhir semester atau kalau besok berarti kenaikan kelas ya, karena kalian semester 2, itu 20% loh, malah lebih kecil. Jadi, semua ini saya gabungkan sesuai porsinya, maka menjadi total 100% nilai rapor. Jadi, pastikan tugas harian dan ulangan harian kalian lengkap dan di atas KKM, syukur-syukur 90 ke atas. Dan jadi manfaatkan jika ada remedi, jika ada apa namanya, saya memberikan tugas susulan itu untuk memperbaiki 50%-nya ini. Beda dengan kalau PTS, PTS itu kan cuma sekali, ya enggak? Cuma sekali. Ujian apa namanya, akhir semester atau kenaikan kelas juga cuma sekali. Sehingga kalau sekalinya jeblok, ya jeblok. Paling cuma misalnya ada remedi itu pun juga nggak begitu menolong kalau misalnya ada, karena kan nggak selalu ada. Jadi pastikan kalian harian dimaksimalkan. Karena porsinya sudah 50% sendiri. Oke, next. Materials atau materi bab yang akan kita pelajari di semester 2 ini. What are they? There are only two. Chapter 1. We will talk about recount text. Jadi di bab 1 kita akan belajar tentang text recount. Apa itu Pak text recount? Jadi kalau kalian pernah eh, pasti dalam kehidupan kalian sehari-hari pasti kalian pernah menceritakan apa yang sudah kalian lakukan atau mungkin apa yang kalian alami sebelumnya. Contoh, misalnya kalian sedang pergi ke suatu tempat lalu kalian melihat, oh ada artis, kalian ketemu artis. Lalu ketika kalian sampai rumah, kalian menceritakan ke orang tua kalian, "Pak, Bu, tadi aku ketemu artis loh, idolaku, namanya ini." Misalnya siapa ya? Namanya Andi Maulana misalnya gitu. Kalian pasti artisnya artis K-pop ya. Saya nggak hafal nama-nama K-pop, artis K-pop soalnya. Ya intinya gitulah, ketemu artis. Lalu kalian menceritakan dia lagi ngapain, kalian menceritakan apa yang kalian lakukan terhadap artis tersebut. Misalnya kalian bilang say hi atau kalian minta tanda tangan dan sebagainya. Nah, itu kalian menceritakan kejadian itu kepada orang tua kalian, itu namanya recount text. Ya, jadi kalian cuma bedanya ini kalau recount besok tertulis ya, kalau kalian kan yang itu namanya cerita, lisan. Nah, bedanya cuma kalau kalian cerita secara langsung itu secara lisan, kalau yang akan kita pelajari di semester 2 ini secara tertulis, gitu, recount text. Jadi kalian belajar cara menyampaikan kejadian yang sudah terjadi. It is on chapter 1. And then now let's move to the chapter 2. It is about lyric. Jadi sangat-sangat menyenangkan karena kita akan belajar lirik lagu, kita akan belajar makna, meaning, and then apa lagi ya? Intinya kita akan memahami lirik dari sebuah lagu, lagu bahasa Inggris tentunya ya anak-anak. Dia menceritakan apa, maknanya apa, lalu apa pesan yang bisa kita dapatkan, pesan moral apa, dan mungkin suasananya bagaimana, apakah senang, sedih, gembira, dan sebagainya. It will be fun, okay? And ini hanya ini yang akan kita pelajari di semester 2 ini. 2 chapter. Harusnya ya banyak, tapi karena kita kondisinya sedang COVID dan kalian harus belajar PJJ di rumah, maka kebijakan dari pemerintah hanya 2 bab. You will like it, isn't it?
Oke anak-anak kita lanjut. Nah, jadi ini yang kita kemarin belum sempat jalan, saya udah nyampein cuma sebelum sempat jalan secara full sampai akhir karena keterbatasan waktu dan keterbatasan banyak hal, karena saya juga banyak pekerjaan kemarin. Kali ini saya akan mengusahakan untuk berjalan, yaitu vocabulary tasks. Maksudnya apa, Pak? Jadi maksudnya ini adalah kita akan belajar memahami vocab atau apa, kosakata-kosakata baru dalam bahasa Inggris yang mana rutin setiap kali pertemuan kita, setiap pekan kita akan menambah kosakata-kosakata baru yang mana itu akan penting membantu kalian dalam mengerjakan soal ujian. Kalian pasti sering sekali mengalami nggak bisa ngerjain soal bahasa Inggris. Kenapa kok nggak bisa? Nggak tahu artinya, ya nggak? Pasti sering kayak gitu. Nggak bisa ngerjain, kenapa? Karena nggak tahu artinya. Nggak semua sih kayak gitu juga sih, tapi banyak saya sering menemui alasannya nggak tahu artinya. Because you don't know the meaning, karena kalian nggak tahu artinya, so let's learn many vocabularies. Mari kita pelajari berbagai vocabulary, berbagai kosakata agar kalian mudah dalam mengerjakan ujian. Nah, ini ya. Jadi contohnya seperti ini. Saya akan memberikan satu kata, contohnya ini, jungle. Jungle ini saya akan meminta kalian untuk mengartikan, jungle itu artinya apa sih? Nah, kalau kalian cari di kamus, jungle itu artinya hutan. Nah, lalu saya juga akan meminta kalian, jungle ini termasuk kata apa? Apakah kata benda, kata kerja, kata sifat? Kalian sudah diajarin kan di bahasa Indonesia ya, kata kerja, benda, sifat, keterangan, keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara, dan lain-lain. Nah, itu kalian harus cari. Di mana Pak carinya? Di kamus banyak ya. Kalian bisa buka kamus online, kamus buku juga ada. Nah, jungle ini kebetulan ini adalah kata benda. Maka jawabannya adalah noun atau kata benda. Lalu saya juga akan meminta kalian membuat kalimat yang ada kata jungle-nya. Contoh, welcome to the jungle. Harus ada kata jungle-nya, kalimat dalam bahasa Inggris. Setelah itu belum selesai, kalian harus mengartikan kalimat kalian sendiri. Selamat datang di hutan. Nah, seperti itu. Ini besok akan saya berikan dalam bentuk Google Form seperti ini. Oke, jadi seperti ini misalnya ya. Nah, di sini kata enjoy kalau contohnya di sini. Enjoy, cari artinya. Nah, kita harus mencari arti dari enjoy. Nah, enjoy itu artinya adalah menikmati. Lalu kita harus membuat kalimat dalam bahasa Inggris yang ada kata enjoy-nya. Nah, kalau ada tulisannya buat kalimat berarti kita buat kalimat I enjoy my last holiday. Saya menikmati liburanku yang kemarin. Nah, ini kita harus membuat kalimat yang ada kata enjoy-nya. Lalu, enjoy, cari kelompok katanya. Nah, kalau enjoy itu kelompok katanya adalah kata kerja atau verb. Tuh, dan tulis arti dari kalimat kalian ini maksudnya adalah yang ini tadi. Yang kita buat tadi, yang kita buat apa namanya kalimatnya ini. Nah, ini kan kita udah bikin kan. Kita artikan sendiri. I enjoy my last holiday. Artinya adalah aku menikmati liburanku yang kemarin. Nah, beres, tinggal klik kirim. Seperti itu besok. Cuma ya nggak cuma satu kata, paling saya berikan bisa sampai 5 mungkin ya. Dan itu bisa kalian cari di internet. Atau cari di kamus juga boleh. Oke? Easy, isn't it? Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.